Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankan kali ini saya akan mengenalkan tentang Learning Management System atau LMS yang bernama Moodle, M-O-O-D-L-E. Moodle menurut Wikipedia itu singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Itu sebuah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web. Ini. Jadi, Moodle is a free and open source learning management system. Jadi, ini open source, tidak berbayar dan free. Ya. Nah, secara singkat akan kami berikan gambaran. Ini sama dengan learning management system yang lain, tapi ini menurut kami pilihan yang relatif lebih komplit dan yang penting ini open source. Nah, ini contoh yang sudah ada, sudah kami buat. Misalnya ini. Ini adalah model yang servernya disediakan oleh Gnomio.com, ya, sebuah perusahaan yang menyediakan server dan boleh digunakan untuk umum, untuk publik, jadi tidak perlu ribet. Jadi untuk menginstalnya hanya cukup ketikkan Gnomio.com, maka Anda bisa membuatnya dalam waktu yang sangat singkat. Ya, nanti kita akan jelaskan ini. Jadi Bapak Ibu tinggal tuliskan nama situsnya di sini, kemudian tulis email di sini, Bapak Ibu setujui, kemudian create sites. Hanya dalam 3 langkah Bapak Ibu sudah bisa membuat situs Gnomio secara gratis. Hanya karena ini penyedianya adalah sebuah perusahaan, tentu saja konsekuensinya kita harus menerima iklan seperti ini misalnya. Ini adalah iklan dari Gnomio karena kita menggunakan server dari Gnomio yang gratisan. Hanya kalau gratisan memang terbatas ya. Misalnya siswanya tidak boleh lebih dari 50. Kemudian hanya penyimpanannya hanya 2 GB. Ya, ini contoh yang free ya. Kami sudah membuatnya ini. Ini bahkan bisa untuk satu sekolah. Kami punya siswa ada 1000-an lebih dengan 30 kelas. Ini bisa dalam ya memang beberapa situs ya. Jadi 30 kelas kami membuatnya menjadi 15 situs. Caranya seperti ini. Ini untuk 10 IPA 1, 10 IPA 2, dan seterusnya sampai 12 bahasa. Nah, seperti ini. Tetapi juga ada kalau Bapak Ibu memang ingin tidak ada iklannya, lebih bagus lagi, ini bisa menyewa server atau membuat server sendiri. Ya. Kami misalnya membuat server sendiri, pernah, kemudian juga menyewa. Ya, ini misalnya kami menyewa di sebuah penyewaan VPS. Nah, ini yang berbayar. Ini situs kami yang berbayar. Ya, akan seperti ini. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Ya, ini. Kemudian di site home seperti ini. Ini yang berbayar, yang kita sewa sehingga tidak ada iklannya sama sekali. Kita tinggal install modelnya, kemudian kita isi sehingga tanpa iklan. Kami menyewa seharga kurang lebih 10 jutaan per tahun, bisa menampung untuk 1000 lebih peserta dengan kapasitas simpan
sampai dengan 160 GB. Nah, seperti ini kita bisa melayani untuk 30 kelas. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, ada kelas KSN, kompetensi sains nasional, dan juga untuk ruang guru. Seperti ini kira-kira bentuknya. Ya. Kemampuannya hampir mumpuni ya. Ya, misalnya saya buka saja ini. Ini kelas saya. Kelas kimia kelas 10 misalnya. Ini kelas saya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kelas 10 kimia. Kelas kami. Di sini ada pengumuman, informasi. Bisa juga untuk presensi anak-anak. Ya. Kita on-kan dulu untuk editingnya. Kemudian bisa untuk tulisan berjalan, misalnya seperti ini. Ya, kamu bisa mengalahkan 100 orang pintar dan seterusnya. Ini untuk pendidikan karakter, suplemennya. Bisa juga untuk video conference, bisa untuk diskusi, ya, untuk forum diskusi, video conference. Ya, pakai Big Blue Button bisa, pakai Zoom bisa, pakai Google Meet bisa. Kemudian bisa untuk menyimpan e-book. Anak-anak bisa membuka e-book di sini. Ya, misalnya saya klik ini. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu e-booknya. Ya, Bapak Ibu bisa menyimpan dokumen-dokumen yang lain yang diperlukan. Ya, seperti ini kira-kira. Ini e-book ya. Ini bisa juga untuk dalam bentuk apa namanya? Video ya, seperti ini. Ini saya klik. Ini bahan ajar berupa video seperti ini. Ya, bisa video orang lain, bisa video kita sendiri, langsung dari video buatan kita, maupun kita nempelkan milik orang dari YouTube seperti ini misalnya. Nah, seperti ini misalnya, bisa kita tempelkan di sini. Ya, ini bisa juga untuk ulangan, misalnya seperti ini. Ya, kita atur waktunya, kita bisa. Ini contohnya untuk ulangan. Nah, seperti ini. Ini yang berupa jawaban pendek, ya, short answer, seperti ini. Ya. Nah, ada juga yang pilihan ganda, misalnya bisa. Ada tes pilihan ganda, ada. Misalnya ini tes pilihan ganda. Ini sudah berlangsung, jadi tinggal saya preview misalnya. Nah, ini pilihan ganda. Ini seperti ini. Ya. Ini bisa untuk tes. Kemudian nilainya tinggal kita unduh dalam bentuk Excel. Grades. Ini di sini. Kemudian bisa untuk tugas seperti ini, ya. Ini tugas misalnya. Kita klik tugas ini. Anak-anak bisa mengumpulkan tugas di sini. Nah, ini kita lihat tugasnya anak-anak. Nah, ini nilainya. Ya, saya beri contoh ini agar supaya tidak bisa, sebenarnya bisa langsung di ini ya. Bisa langsung ditaruh di sini. Cuma kalau langsung ditaruh di sini, tugasnya anak-anak itu akan penuh nanti. Maka saya gunakan anak-anak mengirim linknya saja. Mereka menyimpannya di ruang simpan mereka masing-masing. Misalnya di Google Drive misalnya. Nah, ini saya tinggal klik ini. Nah, ini tugasnya anak-anak. Ya. Nah, seperti ini. Kita buka. Nih. Kemudian kita nilai di sini.
kita beri nilai di sini. Ya. Ini contoh untuk penugasan. Ya. Ini kemudian ya banyak, hampir semua kebutuhan pembelajaran bisa diakomodir oleh aplikasi model ini. Nah, ini tugas tadi. Ya, ini bisa kita tempelkan petunjuknya bahkan. Ya, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Oke. Ini bisa juga yang konten interaktif, misalnya pakai H5P, ya. Jadi ketika ini video ya, video ini dijalankan oleh anak-anak. Nah, sampai kemudian di tengah-tengah video ada soalnya, seperti ini. Muncul soalnya. Misalnya ini dicek, oh salah misalnya. Di show solution, oh ini 0,25 dan seterusnya ya. Ini contoh video interaktif. Jadi penggunaan secara interaktif. Jadi anak-anak bisa melihat tampilan bahan ajar sekaligus diberi di tengah-tengah soal itu. Ya, di tengah-tengah video itu ada soalnya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, gambaran tentang aplikasi model seperti ini. Ini memudahkan sekali. Kita bisa tutup, mana yang bisa tutup, misalnya ini. Kalau kita ingin tutup ya tinggal ini di hide. Nah, sehingga hidden from student, tidak bisa dilihat oleh anak. Bisa kita show dan sebagainya. Jadi cukup komprehensif, sangat cukup bagi sepanjang pengalaman ini sangat cukup untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di aplikasi model, dan yang lebih penting ini free. Kemudian admin misalnya ini bisa terintegrasi satu sekolahan misalnya, ini satu sekolahan jadi satu Bapak Ibu, semua mapel. Ini contohnya. Jadi ini semua mapel ini Bapak Ibu. Kelas 10. Ini apa saja kelas 10? Nah, ini pelajarannya. Banyak sekali, kan? Ini kelas 10. Yang tidak digunakan bisa kita tutup. Ya. Ini kemudian ada kelas 11. Ini. Kelas 12 kemarin dipakai untuk ujian misalnya, ujian sekolah. Nah, ini menunya untuk kelas 12 pelajarannya. Jadi menurut hemat kami sampai detik ini kami menggunakan aplikasi model ini. Ini sangat cukup untuk kebutuhan penyelenggaraan PJJ di tingkat SMA ya. Di tingkat lebih bawah saya kira lebih dari cukup. Bahkan yang untuk gratisan tadi seperti ini misalnya, yang Gnomio tadi, itu bisa. Ini di Gnomio, hanya ada keterbatasannya. Yang paling mengganggu adalah karena ada iklannya seperti ini, ya, ada iklannya. Jadi kalau kita klik misalnya di sini, muncul iklan seperti ini, harus kita tutup. Ya, ini misalnya saya masuk, ini yang gratisan ini, punya 10 MIPA 1 dan 2. Nah, seperti ini. Ini sudah agak lama kita tidak pakai. Secara umum Bapak Ibu, ini plugin yang ada di model. Ya, semacam menu. Bahkan ini masih bisa kita tambah. Ya, terutama kalau yang bukan gratisan, ini masih bisa kita tambah dengan plugin-plugin lain sesuai kebutuhan kita. Ya, kalau ini saja sudah lebih dari cukup saya kira ini. Bahkan ini belum kita ekspor semua. Ada assignment, tugas, ada attendance, presensi, ada Big Blue Button. Big Blue Button itu untuk video conference semacam Zoom atau Google Meet. Kemudian book, ada chat,
dan lain sebagainya. Ada sertifikat, anak-anak bisa kita buatkan sertifikat. Ya, kalau misalnya melebihi KKM, ini bisa buat sertifikat. Ada database, eksternal tool, ada feedback, ada label, ada konten interaktif. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada forum, ada quiz, ada Scrum, ada survei, dan lain sebagainya. Zoom meeting, ada workshop pilihannya, dan lain sebagainya. Termasuk untuk game. Ini bisa kita tambahkan dengan plugin seperti game untuk anak-anak misalnya SD atau SMP. Ini bisa kita lengkapi. Kita tambahkan pluginnya atau menunya. Nah, demikian Bapak Ibu, sekilas tentang Learning Management System LMS Moodle. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.